B per B. Ini sebenarnya mau ditulis mau enggak juga nggak apa-apa B per B. Misal Fahmi punya reaksi kayak gini ya. Ada KOH ditambah dengan HNO3. Menjadi KNO3 plus H2O. Ini Fahmi punya 40 gram. Ini 10 gram. Nah, dari soal ini, berapa persen hasil dari KNO3 jika nilai KNO3, jika diperoleh KNO3 itu 30, jangan 30, 5 gram. Nah, soalnya kira-kira kayak gini nih, untuk yang pertemuan 4 kemarin. Yang pertama, tentukan reaksi pembatas. Yang kedua, berapa persen hasil? Persen hasil. Ya. Dah, soalnya ini. Kira-kira kalau dapat soal kayak gini, paham nggak? Paham, Kak. Sama yang banyak. Coba. Bisa nggak ini ngerjainnya kalau kayak gini? Dicari dulu NKOH sama HNO3-nya. Oke, sebelum ke situ, jadi gini syaratnya teman-teman, kalau udah masuk stokiometri adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah setarakan reaksi dulu ya. Ya, betul, setarakan reaksi dulu. Jadi reaksi disetarakan. Nah, reaksi di sini alhamdulillah udah setara ya. Iya. Jadi satu semua. Oke. Jadi ini masih soal yang level 1 lah dari 5. Masih gampang gitu ya. Nah, dari sini baru kita cari mol dari KOH, mol dari HNO3. Mol KOH berapa? 1. 40 gram dibagi 39, ini 39. Iya. 16, 1, 14, 16 kali 3. Berapa? 40 ya? Berapa sih ini KOH? 56. 56. 56. 56 gram. Berarti 40 dibagi 56 gram. 0,7. 0,7 ya? Iya, 0,7. 0,71. Nah, ini 1, 14, 6 kali 3. 14 sama 1. 63 ya? Jadi 10 gram dibagi 63 gram per mol. Nah, ini juga lupa, gram per mol. Ini jadi mol. Ini dapat berapa nih? 0,5. 0,15 ya. 0,158 jadi 0,16 lah mol. Nah, udah dapat mol masing-masing, kita cari SJP-nya. SJP-nya dia itu 0,71 mol dibagi koefisiennya 1. Berarti dibagi 1. 0,16 dibagi 1 karena koefisiennya 1 juga. Berarti sama ya, 0,71 sama 0,16. Nah, dari 0,71 sama 0,16 kira-kira yang paling kecil mana? 0,16. 0,16. Hanya 0,16 ini atau HNO3 ini sebagai reaksi pembatas. Jadi jawaban untuk yang A adalah HNO3. Jadi karena di sini dituliskan
tentukan reaksi pembatas. Maka jawabannya senyawanya ya, bukan molnya. Gitu ya. Hati-hati tuh. Nanti ada yang nulis molnya. Oh, itu salah. Karena di sini yang ditanya siapa reaksi pembatasnya gitu. Kalau yang ditanyakin berapa SJP-nya baru 0,16. Gitu ya. Oke. Nah, ini udah paham kan ya sampai reaksi pembatas? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo? Ada? Ini Kak mau nanya. Gimana, gimana? Ini apa? Kalau misalnya kayak tadi kan kalau pas dibagi angkanya 0, sekian, itu yang diambil berapa angka di belakang koma? 2. Untuk mol 2 boleh, 4 boleh. Oh, Jadi berarti 2 aja sih, nggak apa-apa. 2 juga nggak 2 apa-apa. aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya Karena di sini 0, kenapa Fahmi ngambil 2? Karena di sini dari awal Fahmi pakai angka pentingnya juga 2. oh iya. Gitu. Oke, ya. Jadi tergantung angka penting kalian aja. Oh. Oke ya? Ya, ngerti Kak. Terima kasih Kak ya. Ya. Sama-sama. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Untuk nyari persen hasil, maka kita harus tahu dulu berapa gram dari KNO3 secara praktik, secara teori. Secara praktiknya ini dapat ini. Ini secara praktik nih. Nah, secara teorinya gimana? Nah, secara teori, anggaplah ini itu secara teori ya, kita punya 0,16 mol yang sebagai reaksi pembatas. Maka yang bereaksi pun akan sebesar 0,16 mol ini gitu. Dalam setiap 1 molnya. Jadi SJP itu sama aja kayak misalnya dalam setiap mol itu berapa sih yang bereaksi gitu. Nah, jadi pakai yang reaksi pembatas atau 0,16 ini. Nah, kita untuk nyari mol dari KNO3 itu adalah koefisien KNO3 di sini 1 dikali koefisien reaksi pembatas, yaitu HNO3 1 juga, jadi dibagi 1. Dikali mol reaksi pembatas. 0,16 mol. Nah, kalau misalnya gini ya. Misal di sini dibagi 2, jadi kan SJP-nya nanti jadi 0,08. 0,08, nah yang dipakai di sini nih, itu bukan 0,08 ya, tapi tetap molnya dia gitu. Molnya si reaksi pembatas, bukan nilai SJP-nya ya. Bukan nilai SJP itu yang perlu diingat. Karena banyak yang salah dari kakak kelas kalian sebelumnya itu menggunakan nilai SJP yang dimasukkan ke dalam mol KNO3 atau untuk nyari mol KNO3 atau nyari mol hasilnya. Gitu. Nah itu salah. Jadi yang dipakai adalah mol dari reaksi pembatas. Karena ini dibagi 1 maka SJP sama molnya sama gitu. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, didapatkan sama ya 0,16 juga mol. Nah, untuk nyari gramnya tinggal kita dikali MR. Dikali massa relatif. Ya, MR dia ini 39 tambah 14 kok tambah 16 kali 3. Berarti 48 tambah 14 tambah 39. 101. Jadi dikali 101 gram per mol. Dicoret. Dapat 16,16 gram KNO3. Paham ya? Nyampe dapat 16,16 gram KNO3 di sini paham? Paham. Oke, untuk nyari persen hasilnya, untuk jawaban yang B, persen hasil, udah gampang ya. 5 gram, yang secara praktiknya dia diperoleh segini, dibagi secara teorinya 16,16 gram, dikali 100%. Jadi diperoleh 30, berapa nih? 94.
persen B per B. Ini sebenarnya mau ditulis mau enggak juga nggak apa-apa B per B. Ini ya. Kenapa persen B per B? Ini kan bobot per bobot. Gitu. Paham ya? Sampai sini untuk pertemuan 4 sih sebenarnya intinya adalah kalian di sini. Makanya pertemuan 4 bahasan pertama itu kalian harus setarakan reaksi, terus nanti masuk lagi ke reaksi pembatas, masuk ke stokiometri yang mol, baru nanti masuk di akhirnya itu adalah persen hasil. Jadi pertemuan 4 itu menunjukkan kalian harus melakukan hal yang seperti ini gitu. Itu urutannya gitu. Sebenarnya seperti itu untuk pertemuan 4. Paham ya sampai sini? Paham, Kak. Ada yang mau